Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Tukang Gambar. Ini adalah video ketiga dari playlist belajar AutoCAD dari nol. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenal nama-nama bagian dari tampilan interface AutoCAD. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang pengaturan awal AutoCAD. Tapi sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan bahwa selain membuat tutorial di YouTube, saya juga menulis tutorial di blog tukanggambar3d.com. Jika kalian ingin belajar dengan panduan teks, kalian bisa baca-baca tutorial di sini. Kalian juga bisa berlangganan artikel via email gratis. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya AutoCAD bisa langsung kita gunakan tanpa pengaturan apapun di awal. Akan tetapi, ada beberapa pengaturan atau kustomisasi yang biasa dilakukan di awal, seperti pengaturan tampilan workspace, pengaturan format penyimpanan default, warna dasar, pengaturan untuk menampilkan atau tidak menampilkan beberapa bagian dari tampilan interface AutoCAD, dan lain sebagainya. Pengaturan-pengaturan tersebut bertujuan untuk menambah kenyamanan saat menggunakan AutoCAD, atau untuk menyesuaikan AutoCAD dengan kebutuhan penggunanya. Perlu kita ingat bahwa standar kenyamanan dan kebutuhan tools setiap orang berbeda-beda. Jadi pengaturan ini tidak harus kalian ikuti. Untuk pengaturan-pengaturan yang kalian rasa perlu, silahkan diikuti, dan yang tidak perlu ya tidak usah. Cukup diingat sebagai informasi atau tambahan pengetahuan saja. Oke, sekarang silakan buka dokumen baru di AutoCAD kalian. Pertama saya akan jelaskan cara mengatur atau memilih tampilan workspace. Di AutoCAD ada beberapa pilihan tampilan workspace. Ada Drafting and Annotation, 3D Basic, 3D Modeling, dan AutoCAD Classic. Kita bisa pilih salah satu sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk berpindah dari workspace satu ke workspace yang lain ada beberapa cara. Cara yang paling mudah ya dari sini, dari workspace switching di status bar. Kita cukup klik, kemudian kita klik nama workspace yang akan kita gunakan. Cara yang kedua bisa dari menu bar. Kita klik menu tools, kemudian kita pilih workspace, kemudian kita klik nama workspace yang akan kita gunakan. Jika kalian nyaman dengan tampilan AutoCAD Classic, kalian bisa pilih workspace AutoCAD Classic. Tampilannya seperti ini, seperti AutoCAD versi dahulu. Kemudian, jika kalian lebih nyaman dengan tampilan AutoCAD yang sekarang dan kebutuhannya hanya gambar 2 dimensi, kalian bisa pilih tampilan workspace Drafting and Annotation. Tampilannya seperti ini. Di ribbon panel, perintah-perintah yang ditampilkan hanya kebutuhan gambar 2 dimensi saja. Kemudian, jika kebutuhan kalian hanya gambar 3D sederhana, kalian bisa pilih tampilan workspace 3D Basic. Tampilannya seperti ini. Di ribbon panel, perintah-perintah yang ditampilkan hanya perintah untuk kebutuhan gambar 3D sederhana. Kemudian, jika kebutuhan kalian lebih kompleks, kalian bisa pilih tampilan workspace 3D Modeling. Tampilannya seperti ini. Di ribbon panel, perintah-perintah yang ditampilkan lebih lengkap. Ada perintah-perintah untuk kebutuhan gambar 2 dimensi dan juga untuk 3 dimensi, begitu. Selanjutnya, cara menampilkan menu bar. Jika kita memilih tampilan workspace selain AutoCAD Classic, defaultnya menu bar tidak ditampilkan. Jika kita ingin menampilkan menu bar, ada beberapa cara. Cara yang pertama bisa kita klik drop down di samping title bar. Kita klik, kemudian kita pilih show menu bar. Maka menu bar akan ditampilkan di sini. Untuk menyembunyikannya lagi, kita bisa klik drop down ini lagi, kemudian kita pilih hide menu bar. Maka menu bar akan tidak ditampilkan. Kemudian cara yang lain bisa juga kita tulis di baris perintah. Kita ketik menu bar. Kemudian enter. Kita ketik 1 untuk menampilkan menu bar. Ketik 1 kemudian enter. Maka menu bar akan ditampilkan di sini. Kemudian untuk menyembunyikannya lagi bisa juga kita tulis menu bar. Enter. Kemudian kita ketik 0, enter. Maka menu bar akan tidak ditampilkan lagi, begitu. Selanjutnya cara mengatur tabs menu dan ribbon panel.
Ini namanya tabs menu, ada home, solid, surface, dan seterusnya. Kita bisa menampilkan atau tidak menampilkan menu-menu yang ada di sini. Misalnya karena jarang digunakan atau alasan yang lain. Caranya cukup kita klik kanan, bisa di area tabs menu atau ribbon panel. Kita klik kanan, kemudian kita pilih show tabs. Kita bisa hapus contreng di menu-menu yang tidak ingin kita tampilkan. Misalnya tabs annotate. Kita klik atau kita hapus contreng, maka tabs annotate akan tidak ditampilkan. Begitupun untuk tabs yang lain, caranya sama. Untuk menampilkan lagi ya kita klik kanan lagi, kemudian show tabs, kita contreng lagi. Misalnya kita contreng annotate, maka tabs annotate akan ditampilkan lagi. Kemudian untuk ribbon panel. Ribbon panel ini terdiri dari beberapa panel, ada panel modeling, mesh, solid editing, dan seterusnya. Panel-panel ini bisa kita posisikan sesuai dengan kenyamanan kita. Misalnya panel modeling ini, kita bisa geser ke tengah seperti ini. Begitu juga untuk panel-panel yang lain. Atau bisa juga kita sembunyikan. Misalnya kita tidak ingin menampilkan panel modeling. Kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih show panel. Kita bisa hapus contreng dari panel-panel yang tidak ingin kita tampilkan. Misalnya kita hapus contreng dari modeling, maka panel modeling tidak ditampilkan di ribbon panel. Untuk menampilkan lagi ya kita klik kanan lagi, show panel, kita contreng lagi. Maka panel modeling akan muncul lagi di sini. Kita bisa geser atau tidak kita tampilkan. Cara yang sama berlaku untuk semua panel yang ada di sini dan di tabs-tabs yang lain. Nah, setelah kita melakukan beberapa perubahan di tabs menu dan ribbon panel, jika ada perubahan-perubahan tersebut tidak otomatis tersimpan. Supaya perubahan tersebut bisa tersimpan, caranya seperti ini. Kita klik workspace switching, kemudian kita pilih workspace setting. Kita bisa pilih automatically save workspace change. Jadi, setiap perubahan pada workspace akan tersimpan secara otomatis. Atau jika kita tidak ingin workspace bawaan AutoCAD ini berubah, kita bisa tetap pilih do not save change to workspace. Solusinya, kita bisa menyimpan workspace yang sudah kita atur menjadi workspace custom. Jadi ini kita cancel saja. Untuk menyimpan perubahan yang kita lakukan menjadi workspace custom, caranya kita klik workspace switching, kemudian save current as. Nah, di sini kita beri nama, misalnya custom 1. Kemudian kita klik save. Maka di sini akan muncul workspace baru custom 1. Oke ya, itu cara menyimpan workspace custom tanpa mengubah workspace bawaan AutoCAD. Sekarang kita lanjut ke pengaturan-pengaturan yang lain. Kita lanjut ke file tabs. Ini namanya file tabs. Kemarin sudah kita bahas. Fungsinya untuk berpindah dari file satu atau dari gambar satu ke gambar yang lain dengan cepat. Nah, kita bisa menampilkan atau tidak menampilkan file tabs ini. Ada beberapa orang juga yang menanyakan file tabs-nya tidak muncul, mungkin karena tidak sengaja, jadi tidak bisa menampilkan lagi. Nah, cara menampilkan atau tidak menampilkan file tabs ini, kita cukup klik kanan di layar kerja, kemudian pilih option. Setelah itu kita klik tab display. Di sini ada file, ada display, dan seterusnya. Kita pilih yang display. Kemudian kita contreng atau hapus contreng dari display file tabs. Jika kita contreng, maka file tabs muncul. Jika kita hapus contreng, kemudian OK, maka file tabs-nya tidak muncul. Itu cara menampilkan atau tidak menampilkan file tabs. Kita tampilkan lagi. Kemudian kita klik OK. Karena ini fungsinya cukup penting dan cukup memudahkan menurut saya. Sekarang kita lanjut ke pengaturan view control. Kita bisa menampilkan atau tidak menampilkan view control di sudut layar kerja di sini. Tapi bagi saya, adanya view control di sini sangat membantu kita saat proses membuat desain. Misalnya seperti ini. Kita buka gambar yang sudah ada. Nah, seperti ini. Misalnya kita ubah view control ke front.
maka gambar kita akan berubah view-nya menjadi pandangan depan. Misalnya kita ubah top, maka gambar kita akan berubah menjadi pandangan atas. Jadi ini sangat mempermudah kita saat proses membuat desain. Nah, untuk menampilkan atau tidak menampilkan view control di sini, caranya kita klik kanan di layar kerja, kemudian pilih option. Setelah itu kita klik tab 3D modeling. Kemudian kita contreng atau hapus contreng dari display the viewport controls. Jika kita contreng maka view control akan muncul, jika kita hapus contreng maka view control tidak muncul seperti ini. Tapi karena bagi saya itu sangat penting, ya saya selalu mengaktifkan view control di situ. Sekarang kita lanjut ke view cube. Ini namanya view cube. Fungsinya hampir sama seperti view control. Kita bisa mengubah pandangan gambar seperti ini. Dan bisa juga memutar gambar, misalnya seperti ini. Tapi saya sendiri jarang menggunakan view cube. Saya lebih sering menggunakan view control. Nah, kita bisa menampilkan atau tidak menampilkan view cube di sini. Caranya kita klik tanda minus di depan view control. Kemudian kita hapus contreng dari view cube. Untuk menampilkan lagi ya kita tampilkan atau kita contreng lagi, maka view cube akan tampil di sini. Kemudian di bawah view cube ada navigation bar. Di dalamnya ada navigation wheel, pan, dan lain sebagainya. Saya juga jarang menggunakan ini karena pan bisa kita gunakan langsung dengan mouse seperti ini ya. Dan untuk yang lain jarang saya gunakan. Kita bisa langsung close seperti ini atau bisa juga contreng navigation bar di sini, maka akan muncul navigation bar di sebelah kanan layar kerja. Sekarang kita lanjut ke layout and model tabs. Ini namanya layout and model tabs. Fungsinya untuk berpindah dari tab model ke tab layout cukup dengan klik tabs yang ada di sini. Misalnya kita klik tab layout, kita berpindah ke layar layout seperti ini. Kemudian misalnya kita klik tab model, kita kembali ke layar kerja untuk pembuatan desain seperti ini. Kita bisa menampilkan atau tidak menampilkan layout and model tabs ini. Caranya kita klik kanan di layar kerja, kemudian pilih option. Kemudian kita pilih display. Kemudian kita contreng atau hapus contreng dari display layout and model tabs. Misalnya kita hapus contreng, layout and model tabs tidak muncul. Tapi karena bagi saya ini penting ya selalu saya tampilkan. Dan defaultnya ini memang tampil. Nah, seperti ini. Sekarang kita lanjut ke pengaturan proyeksi. Kita buka tab layout. Kita di Indonesia umumnya menggunakan proyeksi Amerika atau proyeksi sudut ketiga. Jadi misalnya di sini pandangan depan, kita proyeksikan ke atas maka menjadi pandangan atas. Jika kita proyeksikan ke samping kanan, menjadi pandangan samping kanan. Jika ke kanan atas, menjadi tampilan isometris seperti ini. Kita bisa mengatur proyeksi yang digunakan di AutoCAD kita. Apakah mau menggunakan proyeksi Amerika atau Eropa? Caranya yang pertama bisa kita klik view di sini, kemudian kita klik anak panah kecil di sini. Maka akan terbuka kotak dialog drafting standar. Atau cara yang kedua bisa langsung kita klik kanan di area sini, area bawah layar kerja. Kemudian pilih drafting standar setup. Maka sama akan terbuka kotak dialog drafting standar. Atau bisa juga kita ketik view std. View std. Kemudian enter. Sama ya, akan muncul kotak dialog drafting standar. Kita bisa klik first angle untuk proyeksi Eropa, kemudian third angle untuk proyeksi Amerika. Misalnya kita klik first angle kemudian OK, maka jika kita memproyeksikan gambar hasilnya tidak seperti ini. Kita buka layout kosong, kita proyeksikan gambar dari tab model. Ini pandangan depan.
Kita proyeksikan ke atas, ke kanan, dan ke kanan atas. Hasilnya seperti ini. Saya ubah view-nya supaya lebih jelas ya, seperti ini. Jadi pandangan depan ketika kita proyeksikan ke atas menjadi pandangan bawah, ke kanan menjadi pandangan samping kiri. Tapi karena kanan dan kiri simetris, jadi ya sama saja seperti ini. Kemudian ke kanan atas hasilnya seperti ini, terbalik. Misalnya kita ubah proyeksinya menjadi Amerika. Sekarang kita proyeksikan pandangan depan ke atas, ke kanan, dan ke kanan atas. Maka hasilnya seperti ini. Jadi ke atas ya pandangan atas, ke kanan pandangan kanan, ke kanan atas isometrik seperti ini. Itu cara mengubah proyeksi di AutoCAD. Sekarang kita lanjut ke pengaturan penyimpanan default. Kita klik kanan, kemudian pilih option. Kemudian kita pilih open and save. Nah, di sini ada pengaturan save as. Jika kita klik, ada beberapa pilihan format. Format default ketika kita menyimpan gambar kita. Ada AutoCAD 2013 drawing.dwg, AutoCAD 2010, dan seterusnya. Jadi ini formatnya sama-sama DWG, tapi ketika kita pilih 2013, nanti tidak bisa dibuka di versi AutoCAD 2010. Misalnya di tim kita masih ada yang menggunakan AutoCAD 2010 begitu. Tapi jika tim kita semuanya sudah menggunakan AutoCAD baru, lebih mudah dari 2013 ya, kita simpan saja ke DWG 2013, tidak masalah. Sekarang kita lanjut ke plot and publish. Di sini ada pengaturan default output device. Jika kita klik ada beberapa pilihan. Jika kita bekerja di kantor dengan printer yang tetap atau itu-itu saja, ya kita bisa gunakan printer tersebut sebagai printer default. Jadi cukup mempercepat proses print gambar. Jadi ketika kita print gambar, otomatis terpilih printer itu. Tapi jika kita bekerja tanpa printer ya, kita bisa gunakan PDF Creator atau Adobe PDF atau AutoCAD PDF sebagai printer default. Jadi nanti ketika kita print gambar ya kita print ke PDF. Nanti file PDF-nya bisa kita print di mana saja begitu. Itu untuk penyimpanan default dan output device default. Oke, sekarang kita lanjut ke pengaturan warna layar kerja AutoCAD. Misalnya kita bekerja di luar ruangan menggunakan AutoCAD. Biasanya jika backgroundnya gelap seperti ini, gambarnya kurang terlihat. Jadi umumnya jika bekerja di luar ruangan menggunakan AutoCAD, backgroundnya menggunakan warna putih. Cara mengaturnya seperti ini. Kita klik kanan di layar kerja, kemudian pilih option. Kita pilih tab display, kemudian klik colors di sini. Nah, di sini ada banyak konteks, ada 2D model space, berarti pengaturan untuk layar kerja 2 dimensi. Kemudian sheet atau layout berarti pengaturan untuk tab layout. Kemudian 3D parallel projection berarti untuk tampilan 3D. Nah, saya contohkan di 2D model space saja. Kemudian untuk konteks yang lain teman-teman bisa coba sendiri. Kemudian di sini ada interface elemen, ada uniform background berarti warna background, kemudian crosshair berarti kursor, kemudian ada viewport control dan seterusnya. Di sini saya contohkan mengubah warna background. Di sini ada colors, kita klik, kemudian kita pilih warna yang kita inginkan. Misalnya putih, kita klik putih, kemudian apply and close. Maka warna layar kerjanya akan berubah menjadi putih. Tapi di area ribbon panel di sini masih gelap. Nah, untuk mengubah warna di area ribbon panel, kita pilih yang color scheme di sini. Di sini ada dark and light. Kita pilih yang light, kemudian apply. Maka background di ribbon panel juga berubah menjadi putih. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian misalnya kita ingin mengubah ukuran crosshair atau kursor yang ada di layar kerja ini. Caranya kita klik kanan, kemudian pilih option. Kemudian kita pilih display lagi ya, display, kemudian di sini ada crosshair size atau ukuran crosshair.
biasanya ada yang senang menggunakan crosshair yang panjangnya maksimal seperti ini. Nah, seperti ini. Biasanya ini digunakan untuk meluruskan ke objek yang sudah ada sebelumnya, seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk gambar 2 dimensi denah-denah yang luas. Nah, untuk mengembalikan pengaturan, kita kembali ke option. Kemudian kita pilih display. Di sini color scheme kita ubah lagi ke dark. Kemudian crosshair ukurannya kita perkecil lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita klik colors. Di sini jika kita sudah melakukan banyak perubahan di banyak konteks dan interface elemen, kita bisa langsung saja kembali ke pengaturan awal. Caranya kita klik restore all context. Kemudian kita klik restore, apply and close. Kemudian ini kita apply. Kemudian OK. Maka semuanya kembali ke pengaturan awal. Selanjutnya saya jelaskan cara mengatur satuan dimensi untuk gambar kita. Jadi di AutoCAD kita bisa menggambar dengan satuan dimensi milimeter, sentimeter, inci, dan lain sebagainya. Misalnya kita menggambar menggunakan template bawaan AutoCAD. Jadi di AutoCAD sudah disediakan banyak template ya. Misalnya kita klik new di sini, kita akan diarahkan ke folder template yang ada di sistemnya AutoCAD. Di sini ada beberapa template bawaan AutoCAD, ada arsitektural, imperial, dan metrik. Kemudian civil, imperial, dan metrik. Manufacturing, imperial, dan metrik. Ini bawaan AutoCAD. Misalnya kita gunakan template imperial, otomatis satuan gambar kita adalah inci. Misalnya kita gunakan metrik, satuan gambar kita adalah milimeter. Tapi misalnya kita menggunakan template buatan kita sendiri, ya kita atur sendiri mau imperial apa mau metrik, atau kita ingin menggunakan satuan dimensi yang lain, atau misalnya kita gunakan yang metrik bawaan AutoCAD tapi ingin kita ubah satuan dimensinya, itu juga bisa. Sekarang kita cek dulu satuan yang sekarang kita gunakan apa. Caranya kita ketik DWG unit. Nah, seperti ini DWG unit, kemudian enter. Nah, di sini drawing unit ada inci, feet, milimeter, sentimeter, desimeter, dan meter. Yang sekarang aktif adalah 3. Di sini tertera 3, berarti yang sekarang kita gunakan adalah nomor 3, milimeter. Kita close dulu. Misalnya kita buat rectangle ya. Dimensinya 30 kali 20. Nah, seperti ini. Kita beri garis dimensi 30, tingginya 20. 30 kali 20 ini adalah 30 mili kali 20 mili, karena satuan yang kita gunakan adalah milimeter. Misalnya kita ubah ke sentimeter, maka nanti hasilnya 3 kali 2. Cara mengubahnya ya kita ketik DWG unit lagi, kemudian enter. Nah, kita cukup ketik angka yang ada di depan sentimeter, angka 4. Kita ketik 4, kemudian enter sampai selesai. Nah, kemudian kita senterkan lagi gambar kita. Dimensinya berubah menjadi 3 kali 2, karena tadinya milimeter, kita ubah menjadi sentimeter. Dari 30 kali 20 berubah menjadi 3 kali 2. Misalnya kita ubah ke inci, kita ketik DWG unit, enter. Inci nomor 1, kita ketik 1, kemudian enter. Maka dimensinya berubah menjadi 1,18 kali 0,79. Jadi seperti itu ya cara mengatur satuan dimensi di gambar kita. Misalnya kita gunakan template bawaan AutoCAD ya sudah diatur imperial inci, metrik, milimeter. Kita kembalikan lagi ke milimeter, ketik 3, enter. Nah, setiap kita enter ini muncul opsi yang lain ya, linear display format dan seterusnya, precision dan lain sebagainya. Teman-teman bisa pelajari satu persatu. Di sini saya jelaskan cara mengatur satuan dimensinya saja seperti ini.
Oke, kurang lebih seperti itu saja pengaturan-pengaturan AutoCAD yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sebenarnya masih ada banyak lagi pengaturan-pengaturan ya, seperti pengaturan garis dimensi dan lain sebagainya. Nah, materi-materi yang lain akan saya sampaikan di video-video berikutnya. Terima kasih buat kalian semua yang mengikuti materi ini sampai akhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.